Jumpa lagi kita di video pembelajaran tentang persamaan diferensial parsial. Pada video ini kita akan belajar tentang persamaan gelombang. Ya. Ini setelah kita mempelajari bentuk umum persamaan diferensial order 2. Ya. Sekarang kita ke topik yang lebih aplikatif lagi, yaitu tentang persamaan gelombang. Nah, pada video ini kita fokus sekarang di bagaimana dari fenomena fisik ya, berupa gelombang itu kita modelkan menjadi persamaan gelombang, yaitu bentuk persamaan diferensial parsial. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pada pembahasan ini kita akan menurunkan ya model matematika dari satu fenomena fisik, yaitu gerakan dari dawai atau tali ya, yang elastis. Ya. Bayangkan adalah senar gitar gitu ya. Jadi satu dimensi, karena kita akan menganggap bahwa dawai itu nanti akan berada di sepanjang sumbu X ya, dengan panjang L, panjang L, dan dawai tersebut dimatikan ya, ditetapkan pada ujung-ujungnya, yaitu di ujung X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Jadi di panjangnya dengan L toh. Jadi di ujung-ujungnya difikskan, di mana, diklem gitu ya. Nah, setelah diklem, Anda bisa bayangkan tuh itu adalah gitar di mana ujung-ujungnya diklem gitu ya, tidak bisa bergerak ya. Kemudian ditarik ya, store pada suatu waktu tertentu ya, ada T0 kita tarik ke atas dan kemudian dilepas, sehingga terjadilah vibrasi dari dawai tadi itu. Nah, masalah yang kita modelkan adalah untuk menentukan vibrasi atau getaran dari string itu ya, jadi naik turunnya string atau dawai tadi itu, yang kita anggap sebagai simpangan ya, simpangan UX gitu ya. UXT ini simpangan dari dawai terhadap posisi timbangnya, posisi diamnya. Ya, yang kita perhatikan adalah simpangan pada setiap X pada dawai itu dan setiap waktu. Makanya fungsinya adalah UXT. Jadi fungsi dalam U dalam variabel X yaitu posisinya tadi, dan T adalah waktunya. Itu ya. Sebelum kita melakukan pemodelan ya, seperti biasa kita harus memperhatikan beberapa asumsi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam memodelkan. Jadi kita membuat asumsi sehingga model kita tidak terlalu kompleks tapi cukup masuk akal. Yang pertama adalah bahwa massa dari dawai itu adalah homogen atau konstan di setiap unit panjangnya ya. Jadi panjang masanya konstan, homogen ya. Kemudian dawai itu elastis ya, serta tidak memungkinkan untuk terjadinya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Jadi doesn't offer any resistance to bending. Jadi setelah ditarik harus dia kembali lagi, tidak mungkin dia bertahan di posisi ketika ditarik awal tadi itu. Kemudian tegangan ya, yang disebut oleh tarikan yang kita lakukan pada bekas itu sangat besar, sehingga
pengaruh gravitasi itu dapat diabaikan. Jadi tegangan pada dawai itu cukup besar ya, sehingga tidak memungkinkan membuat tali itu atau dawai itu apa namanya melengkung ke bawah karena daya tarik apa gravitasi bumi. Jadi itu dapat diabaikan ya gravitasi bumi. Kemudian nanti dalam prosesnya dawai itu akan terjadi pada dawai terjadi rambatan gerakan yang merambat itu dari partikel-partikel dalam bekas dalam dawai itu ya bergerak pelan-pelan gitu ya secara vertikal, tapi itu karena kita memperhatikan gerakan vertikal saja ya. Jadi setiap partikel itu akan bergerak secara vertikal dan menyimpang dari posisi apa itu stasionernya ya dan membentuk sudut. Nah, nanti itu akan kita perhatikan perhitungannya sehingga setiap kita gerakan itu menyimpang maka itu pasti bentuk sudut dari posisi horizontal itu. Ya, tidak meskipun kecil tapi itu ada perubahan. Makanya ada slope-nya nanti. Tentukan dapat tentukan slope-nya atau kemiringan dari lengkungan tadi itu ya. Kalau menyimpang itu melengkung itu kurvanya itu waktu itu dawainya itu kan tidak horizontal ya, naik atau ke bawah gitu ya. Oke. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi ini dawainya ya, yang panjangnya di L, kemudian di mana di ujung-ujungnya ini dimatikan, jadi tidak mungkin bergerak. Ini dawai setelah ditarik ke atas maka akan melengkung seperti begini ya. Nah, kita hanya fokus pada apa namanya bagian kecil dari dawai itu, karena kita akan berarti seluruh dawai itu kan, yang kita berikan hanya small portion dari bekas sepanjang PQ ini, jadi sepanjang delta X ini aja. Nah, delta X maka pertama kita buat 2 titik atau ini, nanti tujuannya kan dari 1 titik ya, dibuat limitnya sama dengan 0 tadi kan. Akhirnya apa? Di titik P kita punya apa itu tegangan T1 ya, tensionnya T1. Nah, tegangan ini selalu tangensial ya, menyinggung kurva ini ya, kurva yang terjadi ketika kita menarik pegasnya ke atas. Juga yang di Q juga ada tegangan T2 ya. Nah, karena tangensial maka sudut antara T1 dengan horizontal adalah alfa, sudut antara T2 dengan horizontal adalah beta. Kalau kita pisahkan jadi ini kan, jadi ini. Jadi di sini ada 2 vektor ya. Jadi vektor horizontal ke kiri dan vektor ke bawah. Nah, gitu kan. Ini namanya ke kiri adalah ke kiri, kalau kita asumsi ke kanan adalah positif, maka kiri negatif, jadi apa? Min T1 apa nih, cos ya, cos alfa. Ini ke bawah T1 min T1 ya, T1 sin alfa. Karena ke bawah, kiri negatif ya. Dibuka yang sini juga sama, di sini ke kanan berarti T2 cos beta, sudutnya jangan lupa. Kemudian ini ke atas, maka ini adalah T2 sin beta. Gitu ya. Nah, dari sini karena kita hanya memperhatikan gaya yang vertikal, maka kita asumsikan tadi apa? Tidak ada gerakan horizontal, ya. Tidak ada gerakan yang ya pasti tahu itu gerakan dawainya naik turun ya, geser kiri kanan gitu kan ya. Dan ini massa dari
string ini apa? Dawai ini adalah rho persatuan panjang. Ya. Dan beratnya kita secara keseluruhan kita abaikan saja. Ini adalah asumsi-asumsi yang kita perlukan nanti untuk memodelkan yang sederhana dulu ya. Sehingga kalau kita rinci lagi ya, ini tadi kita ngomong di small portion ya, di bagian penggalan kecil dari dawai itu ya. Jadi tadi ada tegang tidak dua ini ya, sehingga karena tadi tidak ada gerakan yang horizontal, maka komponen horizontalnya konstan. Jadi tadi kan T2 cos beta tadi T1 cos beta itu sama dengan dianggapnya konstanta T gitu ya, konstanta. Tadi saya menuliskan negatif ya, karena konstan sama saja. Dianggapnya konstan, asumsinya begitu. Meskipun nanti kalau ada gerakan ke kiri kanan pasti ada apa itu tanda negatif itu diperhatikan, karena konstan ya tidak diperhatikan, jadi anggapnya T. Sedangkan tadi gerakan vertikalnya dia ada ini kan tadi. Nah, ini ada T2 sin alfa, kemudian yang ke bawah ini T1, oh ini sin beta ya, sin beta ini sin 1 sin alfa, minus karena ke bawah. Jadi ini perhatikan, karena sekarang ada gerakan vertikal, maka yang kita asumsikan yang ke atas adalah positif, yang ke bawah negatif. Maka saya punya dua komponen, dua gaya, yaitu min T1 sin alfa di titik P ini ya, dan T2 sin beta di titik I. Kemudian dari sini kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu rumusnya adalah gaya sama dengan massa kali percepatan ya. Nih. Gaya yang kita punya itu ini. Gaya tegang tadi itu ya. F-nya tadi itu sama dengan massa. Massanya adalah massa dari porsi ini saja ya. Massa dari ini yang kita sampaikan. Ini adalah massa jenisnya persatuan panjang ya. Massa kali panjangnya delta X. Nah ini ya. Massanya itu ini, kemudian ini, dan akselerasi atau percepatannya yaitu turunan dari U ini ya terhadap T ya, 2 kali ya, percepatan toh. Kenapa parsial? Karena U itu punya dua variabel, yaitu X dan T ya. Jadi rho sudah diberikan adalah massa. Jadi dawai sebelum deflected atau deflect itu menyimpang ya pada satuan panjang. Karena panjangnya delta X, maka ya rho kali delta X. Sehingga kita dapatkan rumus ini ya. Tadi kan yang apa? Dikali kan T2 tadi kan ya, T2 sin beta dikurangi minus tadi itu, minus T1 sin alfa, T2 sin beta, T1. Kemudian ini M-nya tadi kan, M-nya adalah rho kali delta X, massa perjatuhan panjang kali panjangnya yaitu delta X. Kali percepatannya, rho do U kuadrat per dt kuadrat. Percepatan arah ini ya, arah vertikal ya, vertikal. T-nya ya. Oke. Nah, karena tadi kita dapatkan tidak ada gerakan horizontal, maka kita punya T1 cos mana tadi ini kan T1 cos alfa tadi kan ini, dan T2 sin T2 cos beta itu konstan ini. Nah, karena konstan saat ini sama toh, T1 cos alfa sama T2 cos beta tambah dengan T gitu. Nah, di sini saya untuk T2 sin beta saya bagi dengan T2 cos
beta. Ini ya, kan sama toh. Sama aja kan, ini sama, itu T1 sin alfa saya bagi dengan hal yang sama juga. Nah, dibagi sama semua tuh itu ya. T2 cos alfa gitu kan. Kemudian ruas kanannya saya bagi rho kali delta X per T. Nah, sama. Di ruas kiri dan ruas kanan saya bagi sama. Ini sama semua ya. Baik itu T1 cos beta maupun T2 cos alfa, dan T ini sama. Makanya ya nggak berubah persamaannya itu ya. Sama. Jadi ini ada D rho DU per dt. Oke. Nah, dari suku yang pertama ini kan hilang toh. Tadi menghilangkan ini, tinggal tangen ya. Tangen beta. Oke. Tangen beta. Ini juga hilang T1-nya. Tinggal tangen alfa. Sama dengan ini tetap ya. Rho delta X per T per 2 ini ya. Kita tulis ini. Nah, kita tahu bahwa tangen alfa itu apa? Tangen alfa itu adalah gradien dari apa? Pegawai ini, kemiringannya, kemiringan T ini ya, terhadap horizontal ini. Berapa, Pak? Itu adalah turunan DU ke DX tadi ya. Di titik X. Nah, ini pada X ya. Ini sini kan, X ini kan. Sedangkan dengan beta itu adalah gradien di titik X plus delta di sini. Di sini, nah di sini. Gradien kemiringan ya, kemiringan dari garis ini loh, T2 ini di titik I ini ya, titik X sama dengan X0, X plus delta X. Oke. Perhatikan di sini bahwa kalau kita punya ini toh, tangan saya ganti ini ya, tangan beta saya ganti ini. Ini ya, ini saya ganti dengan itu. Ya. Sedangkan tangan alfa saya ganti dengan ini. Oke. Kemudian dua ruas saya bagi dengan delta X ya. Maka saya punya seper delta X gitu ya. Ini tadi tangan saya ganti dengan itu, ini ya. Tangan beta saya ganti dengan ini, tangan alfa saya ganti dengan ini ya. Sama dengan rho per T tadi ya. Rho per T DU kuadrat per dt. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk yang sudah Anda kenal ketika kalkulus, yaitu anggap aja ini fungsi ya. Fungsi ya, fungsi apa gitu, fungsi barang pada titik X plus delta X. Ini fungsi lain yang sama ya pada titik X. Ini sama gini kan? Sama aja gini kan, F pada X min plus delta X ya, dikurangi F pada X per delta X. Sama aja itu. Ini saya simpulkan dengan F ya. F pada delta X. X delta X. F pada X. Ini yang ruas kiri ya. Yang ruas kiri itu ini. Ini tetap aja. Kemudian, ingat tahu ini, kalau saya ambil limitnya apa terjadi? Nah, kalau kita ambil limitnya, itu tidak lain adalah turunan ya. Turunan dari fungsi turunan. Jadi turunan dua kali itu kan ya. Kalau F-nya adalah DU per DX, maka diturunkan lagi D kuadrat U per DX. Ini. Nah, ini DU kuadrat per DX. D kuadrat per DX kuadrat. Ini tadi ya. Yang ruas kiri tadi ini kan. Kan tadi yang diturunkan adalah DU per DX diturunkan terhadap untuk X, delta X menuju ke 0.
Jadi ini jadinya. Atau ini saya susun ulang, yaitu bentuknya jadi du kuadrat per dt sama dengan c kuadrat du kuadrat x kuadrat. Ya. Ini saya balik saja, jadi yang ini saya pindah ke luas kiri atau dibalik. Jadi karena c kuadrat simbol dari t per rho. Ya. Jadi c kuadrat itu hanya menyatakan bahwa nilainya itu selalu positif. Inilah PD parsial yang kita perlu lihat untuk yang merupakan model dari persamaan gelombang atau getaran dari dawai, ya. Tadi ya, dawai tadi yang kita gerakan dari dawai, ya, yang panjangnya L tadi itu, ya, dengan kondisi-kondisi tadi itu, ya, kondisi-kondisinya ada asumsikan tadi itu, ya. Jadi berupa persamaan diferensial orde 2, ya, seperti ini, ya. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan gelombang. Nama dinamakan gelombang karena ini menyatakan U itu adalah simpangan dari getaran dari dawai yang diklaim di ujung-ujungnya tadi itu, ya. Jadi simpangan yang merupakan bentuknya kayak gelombang tadi itu. Oke, nanti kita lanjutkan di video berikutnya terkait dengan bagaimana kita menentukan penyelesaian dari persamaan gelombang ini.